Selamat pagi buat anak didik kami sekalian dan salam sehat. Mudah-mudahan pagi hari ini semua anak didik kami dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Di mana materi kita hari ini adalah organ gerak hewan dan manusia. Jadi dalam pembelajaran nanti mudah-mudahan anak didik kami dapat mengikutinya dengan baik dan di mana tujuan pelajaran kita hari ini siswa kami dapat memahami organ-organ gerak hewan dan manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan nantinya macam-macam gerak hewan dan manusia. Jadi sebelumnya, tentu kami tahu, masih ingat bahwa ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Kira-kira apa itu bergerak? Jadi bergerak itu adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi baik sebagian atau seluruh bagian tubuh. Jadi coba kita perhatikan gambar berikut. Ada seekor kucing yang menari dan ada seorang gambar manusia yang sedang berjalan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa manusia dan hewan sama-sama melakukan otot gerak untuk melakukan aktivitas. Aktivitas seperti apa? Yaitu berjalan, melompat, berlari, berenang, dan sebagainya. Kalau kita amati dari bayangan video berikut, di mana hewan dan manusia memiliki kesamaan. Tahukah anak didik kami bahwa organ gerak manusia terbagi dua bagian? Di mana yang pertama adalah alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Jadi, tahukah anak didik kami kenapa dikatakan itu alat gerak pasif dan alat gerak aktif? Kita lihat alat gerak pasif adalah berupa tulang, di mana tulang tidak bisa bergerak sendirinya. Yang kedua adalah alat gerak aktif berupa otot, di mana otot bisa menggerakkan tulang dengan sendirinya, di mana tulang itu memiliki senyawa kimia yang membuat otot bisa bergerak. Oke, jadi setelah kita amati dari awal, bisa kita ambil kesimpulan bahwa tulang dan otot sama-sama bekerja sama untuk membuat hewan dan manusia untuk bergerak, melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, bagaimana adik-adik kami? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya, kita akan bahas lebih jauh tentang organ gerak manusia dan hewan. Coba kita perhatikan yang kedua gambar berikut, yaitu antara gambar kancil dan kerbau. Di mana hewan ini memiliki kaki, ya, dan memiliki tulang belakang. Oh, sebelumnya kita bahas dulu, kita cari tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Istilahnya dikatakan yaitu vertebrata dan avertebrata. Jadi yang dimaksud dengan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi kita perhatikan kembali gambar berikut. Ini adalah antara gambar seekor
kerbau, dan kelinci. Nah, di mana sama-sama memiliki kaki, sama-sama memiliki tulang belakang. Di mana kedua hewan ini adalah contoh hewan vertebrata. Kalau kita amati, kerbau bergerak dengan kaki dan berjalan, sedangkan kancil bergerak dengan kaki tapi melompat. Nah, tuh. Selanjutnya, ini ada gambar seekor elang dan ikan. Kalau kita amati gambar berikut, elang bergerak dengan menggunakan sayap. Sedangkan ikan kita tahu memiliki sirip, di mana fungsinya untuk berenang di dalam air. Berikutnya adalah gambar seekor ular dan seekor kadal, di mana hewan ini termasuk juga hewan vertebrata. Ya. Jadi hewan ini tergolong hewan melata. Kenapa dikatakan melata? Karena kedua hewan ini adalah bergerak dengan menempelkan tubuhnya ke tanah, sehingga dikatakan dengan hewan melata. Baik, selanjutnya kita lihat gambar berikut, seekor belalang dan seekor kupu-kupu. Nah, berarti ini sudah beda dengan gambar tadi. Ini adalah contoh hewan invertebrata, di mana juga hewan ini, hewan golongan invertebrata, bisa juga melompat, bisa juga terbang, ya, bisa juga dengan bergerak dengan perutnya. Kita lihat contoh berikut. Di sini ada seekor belalang dan kupu-kupu. Belalang bergerak dengan kakinya, sedangkan kupu-kupu bergerak dengan sayapnya. Berikutnya adalah siput dan cacing. Siput dan cacing bergerak dengan menempelkan tubuhnya ke tanah. Ya, bergerak dengan menempelkan tubuhnya di tanah. Berikutnya adalah ubur-ubur dan cumi-cumi, di mana kedua hewan ini memiliki organ yang panjang dan fleksibel. Alat organnya dengan menggunakan tentakel, dikatakan dengan tentakel. Ya, organ tubuh yang panjang dan fleksibel itu, contoh hewan yang memiliki seperti itu adalah cumi-cumi, ubur-ubur, dan anemon laut. Nah, jadi saya ingatkan kembali kepada kami bahwa organ yang panjang dan fleksibel itu dikatakan dengan alat gerak tentakel. Itulah pembicaraan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak didik kami dapat memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian anak didik kami. Mudah-mudahan dapat memahami dan menjelaskan kembali apa yang Bapak saya terangkan pada pagi hari ini. Cukup sekian pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan terima kasih.